Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami akan membuat elevator sederhana. Tapi sebelumnya persilakan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Akisa Kiki. Saya Muhammad Kalis. Saya Gracio. Saya Mikael Putra. Kami akan membuat elevator sederhana dengan menggunakan buku Newton 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Kita akan membuat elevator sederhana. Alat dan bahannya ada kardus, sedotan, paku, benang, dinamo, dudukan baterai A2, selotip, double tip, dan gunting. Kemudian kardus kita potong seperti ini. Ini adalah proses pemotongan kardusnya. Dipotong sesuai dengan aturan yang tadi. Kemudian kardusnya dilem dan disatukan dengan selotip seperti ini. Tujuannya untuk biar kokoh. Nah, ini masih proses selotipnya, sehingga kardusnya tidak tercerai-berai atau renggang pada saat konstruksinya jadi. Kemudian kita bangun ditempel ke kardus yang gede sehingga menjadi seperti tiang. Kemudian di sini adalah proses pembuatan liftnya. Kita menggunakan kardus membentuk kotak. Ini masih pembuatan liftnya. Seperti yang kita lihat di sini, kita menggunakan lem Fox ya. Sebenarnya kita menggunakan lem tembak, tetapi dalam proses pembuatan saya lupa bawa. Kemudian di sini kita memasang pintu untuk liftnya menggunakan selotip, dikarenakan sebelumnya seharusnya kita menggunakan lem tembak, tapi ada kesalahan dalam pembawaan alat sehingga kita hanya dapat menggunakan selotip. Dan begini proses pemasangan pintunya. Kemudian di sini kita menempelkan kardus ke tiang paling atasnya untuk tempat pakunya, sehingga dapat menjadi semacam katrol untuk liftnya tersebut, untuk elevatornya. Seperti yang dapat dilihat di sini, kita masang di atas. Kemudian penyangga tadi kita lubangi dengan paku. Ya, ini adalah proses pelubangan dengan pakunya. Dikarenakan ada kendala dalam pembuatan video, sehingga seperti inilah kira-kira proses pemasukan paku ke dalam penyangga paling atas dari tiang tersebut. Dimasukkan, ditusuk, kemudian di sini kita membuat seperti bulatan. Tujuannya agar si sedotannya itu dapat berputar, dan juga sebagai agar sedotannya tidak keluar dari paku tersebut. Oke, ini proses pengguntingannya. Diameternya kira-kira 2-3 cm. Kemudian kita lubangi menggunakan pelubang kertas yang lubangnya diameter 1 cm. Setelah itu kertas yang tadi kita masukkan, kemudian dimasukkan sedotan yang berukuran 4 cm, dimasukkan lagi kertasnya. Oh iya, dalam pembuatan kertas ini kita membuat 6 lembar kertas bulat. Kemudian di sini masuk ke bagian perakitan rangkaian listriknya. Di sini kita sedang membuat dinamo, menyambungkan dinamonya kepada penyangganya sehingga dinamonya dapat diletakkan secara vertikal. Kita sedang melakukan pengukuran agar dinamonya bisa. Oke. Kemudian di sini dinamonya dipasang seperti ini posisinya. Lalu untuk saklarnya, ini kita memasang kabel ke saklar dulu agar bisa disatukan ke dalam tempat dudukan dari baterai A2. Nah, ini adalah proses pembuatan tempat dudukan untuk dinamo dari elevatornya. Oke, setelah itu ini adalah proses pembuatan untuk kertas untuk di dinamonya. Ini adalah proses pemasukan benang ke dalam liftnya. Prosesnya adalah kita memasukkan benang ke dalam atas lift, kemudian di dalam liftnya kita buat simpul sehingga benang tidak bisa ditarik keluar lagi. Dalam proses ini kondisi lift sudah ada pintunya ya. Oke, ini adalah proses pembuatan simpulnya sehingga liftnya dapat ditarik. Kemudian
talinya disusun sedemikian rupa di atas sedotannya, di atas pakunya, sehingga dapat ditarik. Nah, ini simulasi kira-kira aku ditariknya kayak gimana. Setelah itu, ini adalah proses perangkaian listriknya. Dikarenakan memang kalau sudah dipasang penyangga akan susah untuk membuat rangkaian listriknya, maka kita membuat rangkaian listrik dari awal lagi, kita susun dari awal lagi. Kemudian ini adalah pembuatan sedotan buat di dinamo kecilnya, sehingga karena di dinamo yang disusun secara vertikal tersebut perlu sedotan juga, sehingga talinya dapat menarik tali yang menarik liftnya. Oke, di sini masih proses pemasangannya. Memang agak sedikit sulit dikarenakan diameter dari batang korek api yang kecil. Jadi perlu kesabaran dalam pembuatan bagian satu ini. Oke, di sini diameter kertasnya tidak sebesar yang karton berwarna kuning, dikarenakan memang ukurannya kan tadi paku ya. Ini sekarang menggunakan korek api dan diameter dari korek apinya jauh lebih kecil, jadi kita menggunakan kertas berbentuk bulat dengan diameter 1,5 hingga 2 cm. Kemudian karena pelubang atasnya gedean, jadi kita menggunakan gunting untuk melubanginya. Setelah itu kita susun sedemikian rupa sehingga benangnya disatukan kepada dinamonya seperti itu, disangkutin begitu. Kemudian adalah proses uji coba awal masih error. Nah, ini kemudian proses uji coba terakhir dan akhirnya kita bisa menarik liftnya. Tampak dari belakang, ini tampak dari depannya. Lanjut. Penerapan hukum Newton saat elevator bergerak naik. Dalam elevator yang bergerak naik, berlaku hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya. Pada gerak elevator naik, gaya-gaya searah dengan arah gerak elevator diberi tanda positif, maka rumusnya sigma F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa, A adalah percepatan. N min W sama dengan M kali A. N sama dengan W plus M kali A. Penerapan hukum Newton pada saat elevator diam atau bergerak secara konstan. Dalam elevator yang tidak bergerak atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, berlaku hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap diam, sementara benda yang pada awalnya dalam keadaan bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, dengan persamaan sigma F sama dengan 0, dengan F sama dengan gaya atau N, satuannya N. Nah, kemudian N min W sama dengan 0, dengan N sebagai gaya normal dan W sebagai gaya berat. Kemudian N sama dengan W. Nah, yang terakhir, karena resultan gaya sama dengan 0, maka gaya tekan kaki orang yang ada di dalam elevator sama dengan gaya berat orang tersebut.